Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan prinsip dasar radiobiologi pada radioterapi. Presentasi kami akan dimulai dengan mengetahui apa itu radiobiologi. Jadi yang pertama, apa itu radiobiologi? Jadi radiobiologi adalah cabang biologi yang mempelajari apa itu efek biologis radiasi penion pada organisme hidup dan meningkatkan pemahaman kita tentang hasil biologis baik bahaya atau manfaat dari paparan radiasi penion. Radiasi penion adalah jenis radiasi yang memiliki energi cukup untuk mengeluarkan elektron dari atom atau molekul sehingga menghasilkan ion serta menimbulkan efek samping pada sel, jaringan, dan organ baik normal maupun penyakit. Pengaruh radiasi terhadap sel akan menyebabkan berbagai macam hal, antara lain repair, redistribution, reoxygenase, repopulasi, dan radiosensitivitas. Kelima hal tersebut dikenal sebagai 5R dalam radiobiologi. Selanjutnya adalah efek yang ditimbulkan oleh radiasi penion. Di sini terbagi menjadi dua, menjadi efek kimia dan juga efek fisika. Proses yang terjadi sesuai dengan perjalanan waktu dapat menimbulkan efek berupa efek kimia, fisika, dan juga efek biologi. Pada saat radiasi berinteraksi dengan jaringan pertama kali, yang terjadi adalah efek fisika. Efek fisika sendiri terbagi menjadi ionisasi dan juga eksitasi. Untuk proses eksitasi sendiri adalah keadaan atom atau molekul yang memiliki elektron pada tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika partikel radiasi berinteraksi dengan atom atau molekul dalam materi, energi dari partikel tersebut dapat diserap oleh atom ataupun molekul. Penyerapan energi ini menyebabkan elektron dalam atom atau molekul berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi tetapi tidak cukup untuk keluar dari atom. Sedangkan untuk proses ionisasi adalah energi yang diserap oleh atom atau molekul yang cukup besar dan elektron dapat terlepas dari atom ataupun molekul tersebut sehingga menghasilkan ion positif dan elektron bebas. Nah, setelah efek fisika terjadi pada jaringan, efek radiasi akan menyebabkan efek kimia yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu efek langsung dan juga efek tidak langsung, dengan menciptakan radikal hidroksil reaktif yang akan merusak molekul biologis. Efek langsung terjadi ketika radiasi mengenai DNA secara langsung dan dapat menyebabkan kerusakan yang dapat mengakibatkan kematian sel. Sedangkan efek tidak langsung terjadi ketika radiasi mengionisasi molekul air di sekitar DNA, menghasilkan radikal bebas yang kemudian merusak DNA. Tipe kerusakan DNA yang terjadi akibat radiasi dapat digolongkan berdasarkan tingkat keparahan dari ringan sampai berat menjadi 4 jenis, yaitu cross-link damage, base damage, single-strand breaks, dan double-strand breaks. Saya akan menjelaskan tentang apa sih radioterapi itu. Nah, radioterapi ini merupakan salah satu modalitas terapi kanker yang bisa dilakukan selain kemoterapi. Radioterapi seringkali diberikan dalam dosis kecil yang dibagi atau fraksi selama beberapa minggu. Hal ini memungkinkan sel-sel normal untuk pulih antara fraksi radiasi. Sementara sel kanker yang lebih sensitif terhadap radiasi dibunuh. Tujuan dari radioterapi, ada dua tujuan radioterapi, yaitu kuratif dan paliatif. Nah, kuratif ini dilakukan untuk mengradasikan sel-sel tumor sehingga tercapai kontrol lokal yang baik. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah paliatif. Paliatif ini bertujuan untuk menghilangkan simptom tertentu sehingga kualitas hidup pasien kanker menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah prinsip dasar radioterapi. Di sini prinsip dasar radioterapi berlandaskan pada efek radiasi penion terhadap sel dan jaringan biologis. Selain itu, prinsip dasar radioterapi juga berupa pemberian dosis tinggi pada tumor dengan membatasi dosis pada jaringan normal. Besarnya kerusakan biologis akibat radiasi ditentukan oleh dosis setara radiasi yang diserap oleh jaringan tertentu. Pengaruh dosis radiasi yang tinggi dan rendah masing-masing dapat diwakili oleh kurva dosis respon ambang batas dan non-ambang batas.
Lantas, apa yang terjadi jika radioterapi diberikan dalam dosis kecil? Dosis kecil yang dibagi fraksi selama beberapa minggu akan memungkinkan sel-sel normal untuk pulih antara fraksi radiasi. Sementara sel kanker yang lebih sensitif terhadap radiasi akan dibunuh. Sel yang berada dalam fase ini menjadi salah satu dasar pemberian radiasi secara fraksinasi. Sel tumor yang mengecil karena radiasi akan menyebabkan aliran dasar yang lebih baik ke daerah tumor hipoksia. Aliran darah yang membaik akan menyebabkan regenerase terhadap daerah hipoksia. Radiasi yang juga merupakan salah satu stimulus untuk proliferasi sel. Proliferasi sel ini berguna untuk mengganti sel-sel yang rusak karena radiasi, namun juga akan menyebabkan repopulasi yang terakselerasi pada sel kanker. Hal ini yang menjadi dasar bahwa tidak boleh ada jeda selama pengobatan terapi radiasi. Baik, lalu berdasarkan BPT nomor 3 tahun 2013 menjelaskan yaitu radioterapi adalah modalitas pengobatan dengan memanfaatkan zat radioaktif yang terbungkus dan pembangkit radiasi pion yang mana digunakan untuk membunuh sel kanker tanpa dilakukannya operasi. Lalu radioterapi dibagi menjadi dua jenis, yaitu terapi eksternal dan brachytherapy. Lalu kita lanjut ke modalitas, yaitu yang pertama ada teleterapi CO60 yang mana ini menggunakan zat radioaktif berupa CO60. Lalu ada gamma knife, yaitu sebagai pengobatan kanker yang menggunakan metode radiasi stereotaktik. Lalu ada yang ketiga ada linear accelerator atau LINAC yang menggunakan tabung lurus sebagai tempat partikel elektron sehingga akan mendapatkan peningkatan energi dari osilasi elektromagnetik yang menghasilkan tingginya energi pada sinar X. Lalu yang keempat ada cyberknife, yaitu terdiri dari akselerator linear ringan yang diletakkan di lengan robot, yaitu pengobatan non-invasif yang digunakan untuk mengobati tumor non-kanker dan kanker serta beberapa kondisi lain yang melibatkan terapi radiasi. Lalu selanjutnya ada pesawat sinar X superficial, yaitu pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung sinar X, dan pengobatan ini biasanya dilakukan pada permukaan kulit atau mata. Sedangkan untuk pesawat sinar X orthovoltage, yaitu pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung sinar X, dan untuk pengobatan pada jaringan dengan kedalaman sekitar 4 cm sampai 6 cm dari permukaan kulit. Lalu ada tomoterapi ini, yaitu suatu jenis radioterapi kanker yang merupakan jenis terapi radiasi intensitas termodulasi atau intensity modulated radiation therapy atau IMRT, yang juga disebut sebagai helical tomoterapi atau terapi helix, yang konsepnya ini mirip dengan CT scan. Lalu yang ketujuh ada proton beam terapi. Proton beam terapi adalah terapi eksternal yang menggunakan sinar proton untuk membunuh sel kanker dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada brachytherapy remote afterloading. Brachytherapy remote afterloading adalah jenis brachytherapy yang menggunakan perangkat kendali jarak jauh yang dikendalikan komputer untuk memasukkan zat radioaktif terbungkus ke dalam aplikator yang telah dipasang dalam tubuh pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.